Idaho Bu, perkenalkan nama saya Yanti Murni Bate, Sarjana Ekonomi, CGP Angkatan 6 Kota Gunung Sitoli. Saya mengajar di UPTD SD Negeri 070978 Gunung Sitoli. Pada kesempatan ini saya berperan sebagai coach. Saya berperan sebagai coach. Saya berperan sebagai pengamat. Baik, selamat siang Pak. Halo, selamat siang Ibu. Gimana kabarnya? Iya, baik sekali Pak. Iya. Mohon maaf kemarin Ibu meminta waktu saya, baru ada waktu saya hari ini untuk bertemu dengan Ibu. Iya, betul sekali Pak. Karena saya juga mungkin ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak, makanya saya minta dulu waktu dari Bapak. Apakah Bapak bisa menyediakan waktu untuk saya, karena ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Oh, nggak masalah Bu, silakan. Apa yang perlu kita bahas Ibu? Baik Pak, pada akhir-akhir ini Pak, saya sebenarnya ada sesuatu yang terpendam dalam hati saya, karena dalam menghadapi pembelajaran di sekolah ini, saya melihat anak-anak di kelas saya itu mereka itu sangat dalam mengikuti pembelajaran itu sebenarnya mereka tidak mematuhi peraturan yang ada di dalam kelas saya sendiri. Jadi kadang-kadang saya bertanya-tanya bagaimana saya menghadapi anak-anak ini, karena ada beberapa anak ini kelakuannya bermacam-macam. Jadi anak-anak ini kadang-kadang saya tidak bisa menghadapi mereka satu persatu, karena di dalam kelas saya itu ada sekitar 30 orang. Jadi ada berbagai macam karakter yang mereka miliki. Jadi saya juga tidak tahu bagaimana lagi menghadapi mereka ini dengan kelakuan yang berbeda-beda. Oh iya ya, berarti Ibu mengajar siswa yang lebih 30 orang di dalam kelas ya? Iya, betul sekali Pak. Perasaan Ibu dengan menghadapi situasi seperti itu bagaimana Bu? Ya, sebenarnya saya itu sangat semangat dan antusias sekali untuk mengajar mereka. Saya sangat senang walaupun mereka dalam jumlah yang banyak, tapi saya tetap semangat. Tapi kadang-kadang saya juga merasa tertekan dengan berbagai kelakuan dan tingkah laku mereka ini Pak. Nah, itulah yang menjadi permasalahan yang ingin saya bicarakan kepada Bapak. Oh iya ya, memang menghadapi banyak siswa itu banyak tingkah di dalam kelas. Mungkin saya boleh tahu apa langkah-langkah yang Ibu sudah lakukan untuk menghadapi masalah tersebut di dalam kelas? Jadi ketika saya menghadapi mereka, melihat tingkah mereka masing-masing, saya sebenarnya memanggil mereka satu persatu. Misalkan ada anak yang melakukan kesalahan atau mengganggu temannya, maka saya melakukan pembicaraan antara empat mata kepada mereka satu persatu. Tapi di lain pihak juga anak-anak yang lain, mereka memiliki kelakuan yang lain. Jadi dalam menghadapi itu saya membutuhkan waktu yang sangat banyak, menyita waktu saya dalam proses pembelajaran. Sedangkan saya sendiri itu harus mengajar anak-anak yang lain. Jadi saya itu agak bingung gitu Pak, bagaimana langkah yang sebaiknya yang saya lakukan untuk menghadapi mereka satu persatu. Oh iya ya. Waktu Ibu memanggil mereka itu, apa ada pihak-pihak lain yang Ibu libatkan? Ya, selama ini Pak, saya tidak melibatkan siapa-siapa. Jadi hanya saya sendiri menghadapi mereka di saat proses pembelajaran tersebut, dan saya hanya memanggil mereka satu persatu di saat proses pembelajaran. Itulah yang saya lakukan selama ini Pak. Oh, memang saya lihat apa yang Ibu lakukan sudah sangat bagus sekali. Apalagi mereka itu kan umur-umur SD, perlu pembimbingan yang lebih lanjut. Kalau boleh tahu, setelah Ibu memanggil mereka, bagaimana respon mereka juga? Sebenarnya di saat saya berbicara kepada mereka, mereka juga mengakui apa yang mereka lakukan itu tidak bagus, tidak baik untuk dilakukan. Tapi kadang-kadang namanya juga anak-anak ya Pak ya, kadang hari ini mereka tidak melakukannya, tapi esok harinya lagi mereka melakukan hal yang sama. Dan itu dilakukan secara berulang-ulang. Kadang-kadang saya pun selalu memanggil mereka, selalu menasihati mereka, tapi anak-anak ini tetap aja melakukan perbuatan yang sama.
dan bukan hanya satu orang, mungkin ada sekitar 5 orang anak-anak tersebut melakukan hal yang sama. Iya ya. Mungkin setelah ibu melakukan itu ada rencana-rencana atau komitmen ibu yang akan dilakukan ke depan terhadap anak-anak ini, Bu? Nah ini dia Pak, mungkin setelah saya pikir-pikir ya Pak ya, kami sudah sebenarnya membuat kesepakatan kelas di Iya. dalam kelas kami masing-masing. Jadi kami memberikan kesepakatan kelas antara anak dan guru. Jadi kami membicarakan kepada mereka apa yang seharusnya mereka lakukan apabila mereka melakukan kesalahan tersebut. Dan ternyata juga anak-anak sudah mulai berubah, karena dengan apa yang mereka lakukan itu tentu ada sesuatu yang kami berikan kepada mereka. Contohnya anak yang saat keluar masuk toilet, yang sering-sering keluar masuk toilet, apa yang harus kami berikan kepada mereka supaya mereka tidak terus-terus keluar, karena itu juga akan mengganggu pembelajaran. Ternyata setelah kami lakukan kesepakatan kelas, kelakuan atau perbuatan mereka lakukan itu sudah mulai berkurang Pak. Itu sebenarnya yang sudah saya lakukan selama ini. Oh iya, memang itu sudah sangat bagus sekali langkah-langkah yang ibu lakukan, apalagi komitmen-komitmen itu. Memang di dalam kasus ini ada beberapa kesepakatan kelas yang sudah dilanggar, jadi anak-anak itu perlu pembimbingan yang selanjutnya. Setelah ibu menceritakan ini, apa perasaan yang ibu rasakan setelah menceritakan masalah ini ke kami, Bu? Ya sebenarnya saya merasa senang juga, karena saya bisa berbicara kepada Bapak, bisa menceritakan segala permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini. Dan ada beberapa tips yang diberikan kepada saya, sehingga beban yang saya alami saat ini bisa berkurang. Dan kedepannya saya bisa berbuat lebih banyak lagi untuk menghadapi anak-anak yang mempunyai berbagai kelakuan atau perbuatan yang sangat mengganggu saat proses pembelajaran. Dan dengan saya berbicara kepada Bapak dari hati ke hati, jadi saya bisa agak sedikit lega dan bisa mengambil suatu keputusan bahwa untuk hari-hari kedepannya saya bisa melakukan hal-hal yang lebih baik lagi. Ya, saya melihat apa yang ibu rasakan sudah sangat luar biasa. Memang setelah kita menceritakan apa yang ada menjadi kendala kita, itu setelah kita ceritakan kepada kawan-kawan dan kawan-kawan bisa memberikan kita pengarahan solusi, maka hati kita tambah senang, pelong pemikiran, beban pikiran kita juga berkurang. Mungkin ke depan kalau hal-hal ini terjadi, ibu sebaiknya libatkan, mungkin ada kami sebagai rekan guru atau juga kepala sekolah untuk meminta pendapat bagaimana menghadapi situasi tersebut. Jadi apa yang ibu lakukan selama ini sudah sangat luar biasa. Mudah-mudahan bisa dipertahankan. Waktu ibu tadi masuk di dalam kelas, apa anak-anak ini berbuat seperti itu lagi, Bu, setelah ibu menangani mereka? Sebenarnya yang saya lihat sudah mulai berkurang, mungkin Iya. ada 1-2 orang sih yang melakukan itu, tapi sudah agak berkurang dari hari-hari sebelumnya Pak. Iya ya. Pernah juga ibu libatkan orang tua siswa untuk datang ke sekolah membicarakan bagaimana perkembangan karakter anak-anak ini, Bu? Ya selama ini kalau pembagian rapor Pak ya, di situ kami langsung menceritakan kepada orang tua murid. Tapi untuk pertemuan dengan orang tua murid kami jarang lakukan hal seperti itu Pak. Iya ya. Memang di sekolah kita memang hanya waktu pembagian rapor bisa kita libatkan orang tua. Jadi waktu ibu menyampaikan hal-hal ini kepada orang tua waktu pembagian rapor, bagaimana respon mereka juga, Bu? Ya kadang-kadang mereka juga ada yang berterima, dan kadang orang tua murid ini juga ada yang tidak berterima gitu Pak. Jadi mereka ini ada yang mereka ini juga mau kalau ada
laporan-laporan dari guru mengenai tingkah laku anak mereka, dan ada juga yang tidak bisa menerima hal tersebut, Pak. Iya. Jadi yang penting dulu respon mereka secara umum sudah luar biasa bagus. Terus komitmen juga langkah-langkah yang ibu lakukan juga sudah mulai terbenahi. Terbuktikan anak-anak ini kan mulai berkurang tingkat kenakalan mereka di dalam kelas. Mudah-mudahan bisa dipertahankan. Selanjutnya Bu, apa yang menjadi harapan ibu ke depan kepada anak-anak ini? Ya, harapan saya ke depan, Pak, anak-anak ini bisa menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang bisa mematuhi peraturan yang diterapkan di sekolah, sehingga proses pembelajaran kami di dalam kelas bisa berjalan dengan baik. Ya. Jadi mungkin itu harapan kita semua ya Bu ya. Jadi kalau harapan kita ini bisa terwujud, yakin sayanya apa yang kita harapkan ke anak-anak ini bisa terwujud juga dengan baik. Jadi perlu pembimbingan yang luar biasa kepada anak-anak ini. Selanjutnya ya mungkin yang terakhir ini Bu, bagaimana perasaan ibu setelah menceritakan dan bertemu dengan saya hari ini? Setelah masalah ini semua ibu ceritakan, terus ibu juga bisa bertemu dengan kami sebagai rekan kerja permasalahan-permasalahan ini. Mungkin apa perasaan ibu dan bagaimana harapan ibu juga dengan rekan-rekan yang ada di sekolah ini? Ya, saya sangat senang sekali, Pak. Luar biasa pencerahan yang disampaikan oleh Bapak, dan kedepannya saya berharap Bapak tetap membantu dan memberikan waktu untuk saya agar bisa kalau ada hal-hal yang kurang saya mengerti atau ada hal-hal yang menjadi masalah yang sedang saya hadapi, Bapak bisa membantu saya. Tidak apa-apa Bu, sepanjang kita ada waktu ibu bisa menceritakan. Mohon maaf kemarin memang saya agak sibuk karena ada kegiatan di sekolah kita ekstrakurikuler yang harus saya siapkan juga, makanya saya sedikit kurang waktu kemarin untuk bertemu dengan ibu. Jadi ke depan kalau ada hal-hal yang perlu dibicarakan, ibu jangan sungkan-sungkan, ibu jangan segan-segan untuk berkomunikasi dengan kita sebagai rekan kerja. Mudah-mudahan ibu tetap semangat menjalankan tugas di dalam kelas. Apalagi saya lihat anak-anak ini kan sudah mulai terbenahi juga dengan baik. Umur-umur mereka ini kan masih SD, masih labil, perlu pencerahan yang luar biasa. Jadi kita sebagai guru jangan kendor semangat, putus asa untuk bisa membimbing mereka. Ya, mungkin ada lagi yang perlu ibu sampaikan? Ya, demikian Pak, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih buat atas bantuan yang telah diberikan Bapak atau pencerahan-pencerahan yang diberikan kepada saya. Semoga ke depan sangat bermanfaat buat saya untuk mengajar kembali di kelas saya dengan semangat dan penuh sukacita. Iya, terima kasih ya Bu ya. Mudah-mudahan tetap semangat ya menjalankan tugas ya. Terima kasih Pak. Oke. Baik, demikianlah tadi sesi coaching yang telah kami laksanakan pada saat ini, dan semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Saya sebagai pengaman, kosnya sangat bagus dan baik. Demikian praktek coaching yang kami lakukan. Baik coach maupun saya sebagai coach dan juga pengamat sudah menjalankan perannya masing-masing dengan baik. Terima kasih. Ya, Hobu.